Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarosim Simbolon dari kelas KPID semester 3. Saya akan membacakan hasil resume saya dari buku Ajar Retorika pada bab 1 sampai bab 3. Pada bab 1 kita akan membahas tentang sekilas tentang retorika. Pertama, istilah retorika. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan berkomunikasi yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia. Sebagian besar komunikasi yang dilakukan oleh manusia berupa komunikasi secara lisan, salah satunya dengan retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris, retorik, dan bersumber dari bahasa Latin, retorika, yang berarti ilmu berbicara. Pengertian retorika juga dapat dilihat secara sempit dan secara luas. Secara sempit, retorika hanya meliputi seni berbicara, sedangkan secara luas, retorika mengenai penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Pengertian yang umum diketahui di masyarakat adalah pengertian retorika secara sempit, di mana retorika hanya meliputi seni berbicara. Istilah retorika pada awalnya diperkenalkan oleh Aristoteles. Setelah itu, istilah retorika menyebar luas dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesenian, jurnalistik, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, muncullah ungkapan retorika politik, retorika dagang, retorika jurnalistik, dan sebagainya. Pada awalnya, retorika tidak dipandang sebagai ilmu, tetapi sebagai kecakapan berpidato. Kaum sofis bahkan memandang retorika sebagai alat untuk memenangkan suatu kasus. Aristoteles dengan tegas mengatakan bahwa retorika adalah ilmu tersendiri yang memiliki kedudukan yang sejajar dengan ilmu lain. Selanjutnya, Aristoteles menegaskan bahwa retorika tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis ilmu yang lain, atau dianggap sebagai bagian dari ilmu lain. Justru, ilmu itulah yang memanfaatkan retorika. Demikian penegasan Aristoteles. Perubahan pandangan tentang retorika mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Jika Aristoteles memandang retorika sebagai kemampuan menyusun dan menampilkan pembicaraan untuk mempersuasi pihak lain, maka perintis retorika baru tidak menyepakati persuasi sebagai tujuan akhir. Hal yang penting bagi retorika baru adalah membina kerjasama, saling pengertian, dan keadaan damai di dunia lewat kegiatan berbicara. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, muncul pandangan-pandangan negatif tentang retorika, yaitu A. Retorika dianggap sebagai bahasa yang indah yang dapat mempesona orang lain, tetapi tidak mempunyai isi. B. Retorika dianggap sebagai penggunaan bahasa belaka yang jauh dari realitas dan tidak bisa dipercaya. C. Retorika dianggap sebagai gaya bahasa atau gaya penyajian saja. D. Retorika dianggap sebagai sebutan untuk semua bentuk komunikasi dengan media apapun. 2. Pengertian retorika. Pengertian retorika ini memiliki 5 arti. Yang pertama, A. Retorika adalah seni mengapeksi atau menarik minat pihak lain dengan berbicara. B. Retorika adalah seni yang mengajarkan kaidah dasar pemakaian bahasa yang efektif. C. Retorika adalah seni berbicara yang dapat mempersuasi dan dapat memberikan informasi yang rasional kepada pihak lain. D. Retorika adalah upaya pemilihan bentuk pengungkapan yang efektif dengan cara lain yang mampu memukau. E. Retorika adalah ide atau gagasan untuk mempersuasi. 3. Unsur pendukung retorika. Ada 4 unsur pendukung retorika, yaitu yang pertama bahasa, kedua etika dan nilai moral, ketiga penalaran yang benar, 4 pengetahuan yang memadai. Pada bab kedua akan membahas tentang sejarah perkembangan retorika. Sejarah retorika sangat panjang. Retorika sudah ada sejak manusia lahir. Retorika berkembang pada masa Yunani. Rahmat pada 2007 menjelaskan bahwa pada masa ini retorika mengalami masa kejayaan. Pada masa ini orang Yunani banyak memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran. Keterampilan menggunakan bahasa mendapat perhatian dari penguasa pada masa itu untuk merebut kekuasaan. Bahkan para penguasa itu menyewa agitator untuk memperkuat mereka di mata masyarakat. Sehingga para agitator ini mempelajari seni berbicara untuk meningkatkan penghasilan karena mereka dibayar. Menurut Aristoteles, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Ini terdapat pada logika. Aristoteles merupakan murid Plato yang paling cerdas. Pada usia 17 tahun, ia sudah mengajar di akademi yang didirikan Plato. Juga menulis buku yang berjudul The Arte Rhetorica. Retorika masa Romawi. Kaisar pengusaha Romawi yang ditakuti memuji Cicero dengan mengatakan, "Anda telah menemukan semua khazanah retorika, dan Andalah orang pertama yang menggunakan semuanya." Cicero merupakan orator ulung pertama dari kalangan bangsa Romawi dengan bukunya yang berjudul The Orator. Puluhan tahun sepeninggal Cicero,
Quintilianus mendirikan sekolah retorika. Ia sangat mengagumi Cicero dan berusaha merumuskan teori-teori retorika dari pidato dan tulisan Cicero dalam bukunya yang berjudul Institutio Oratoria. Retorika abad pertengahan. Abad pertengahan disebut juga abad kegelapan, termasuk bagi perkembangan retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Pada abad pertengahan, retorika semakin tereduksi dan semakin kerdil. Retorika hanya dikaitkan dengan gaya bahasa dan penyajian saja. Hal ini memunculkan aliran baru yang disebut dengan manierisme atau manierism. Retorika bagi aliran ini tidak lebih dari penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang indah saja. Retorika modern. Ada 3 aliran dalam retorika modern, yaitu A. Epistemologis adalah aliran pertama dalam retorika modern yang menekankan pada proses psikologis. B. Belles lettres, dalam bahasa Prancis tulisan yang indah. C. Gerakan eloquentius, menekankan pada teknik penyampaian pidato. Sebagian tokoh retorika modern antara lain adalah James A. Winans, Charles Henry Walbert, William Knockwood Briggs, dan Alan H. Honru. Kita masuk pada bab ketiga membahas tentang retorika sebagai ilmu. Tokoh pertama yang menyatakan retorika sebagai ilmu yang berdiri sendiri adalah Aristoteles. Pada umumnya retorika hanya dikenal sebagai kecakapan berpidato. Untuk menentukan, memastikan, dan menetapkan bahwa retorika sebagai ilmu sendiri, kita dapat menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk menganalisis retorika. Ontologi retorika. Ontologi berarti objek, pokok persoalan, atau masalah yang dikaji. Secara umum, objek pokok, persoalan, atau masalah yang menjadi bidang kajian retorika adalah manusia dan kegiatan bertutur atau berbicaranya. Pandangan retorika terhadap kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dalam pandangan retorika tidak lain merupakan wujud verbal dari suatu tindakan atau tingkah laku manusia. Pandangan retorika terhadap bahasa. Bahasa juga merupakan pokok persoalan masuk dalam lingkup retorika. Bagi retorika, bahasa adalah simbol yang berupa bunyi-bunyi bahasa untuk berkomunikasi. Pandangan retorika terhadap topik pembicaraan. Topik pembicaraan adalah segala sesuatu yang diangkat oleh pembicaraan sebagai pokok pembicaraan. Retorika dapat membimbing dalam memilih topik pembicaraan, karena pemilihan topik pembicaraan merupakan salah satu persoalan yang termasuk lingkup retorika. Pandangan retorika terhadap pembicaraan. Pembicaraan adalah bentuk bahasa yang mengemban gagasan pembicaraan yang terpilih. Retorika selalu mengingatkan agar orang tidak mengidentifikasi pembicaraan dengan gagasan. Menurut pandangan retorika, setelah pembicaraan dikatakan baik di satu pihak, ia mampu secara tepat mewadahi gagasan pembicara. Epistemologi retorika ditinjau dari segi metode sebagai pertanda. Retorika tidak perlu lagi disangsikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, karena retorika mengembangkan metodenya sendiri. Bahkan retorika banyak metode atau cara menemukan dan meyakinkan kebenaran. Retorika telah diakui sebagai seperangkat cara atau metode yang mempertajam kejelasan suatu gagasan. Bahkan kadang-kadang retorika tanpa sebagai metode yang mendorong atau menopang kehadirannya sebagai ilmu tersendiri. 1. Tujuan retorika. Retorika mula-mula bertujuan untuk mempersuasi. Persuasi yang dimaksud adalah upaya meyakinkan pendengar akan kebenaran gagasan dari topik pembicaraan yang dikemukakan. 2. Fungsi retorika. Fungsi retorika pada dasarnya adalah mempersiapkan sarana yang baik, yakni menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga mereka lebih mudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Manfaat retorika. Yang pertama, retorika menuntun pembicara dalam mengambil keputusan. Kedua, retorika mengajar pembicara dalam memilih argumen. 3. Retorika mengajar penutur dalam mempersuasi. 4. Retorika membimbing berbicara secara rasional. Pelurusan pengertian retorika. Bahwa retorika itu adalah ilmu yang mengajarkan upaya yang efektif dalam persiapan, penataan, dan penampilan berbicara untuk membina saling pengertian, kerjasama, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.